Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Munir SPTI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTSNU As-Salafi, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljat Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Hari ini Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025 di kelas 7 dengan materi sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Alhamdulillah, dengan pagi yang cerah ya, kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas menjalani KPM dalam mapel sejarah kebudayaan. Bisa. Untuk kebersihan bagaimana anak sudah rapi semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kebersihan kita bisa kondusif kalau belajar ya, karena salah satu kebersihan adalah kesehatan untuk kita sendiri, baik itu dalam lingkungan atau dimanapun. Baiklah anak-anak, untuk yang seterusnya adalah doa dulu ya, nanti doa dibikin sama ketua kelas. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya anak-anak, hari ini absen dulu. Hadir semuanya. Hadir Mukamimah, Ainur Rohimah, Ainur Rusdiani, Asif Bakirani, Ini Wanulisa, dan tiga Anilita. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa cepat beraktivitas kembali. Amin. Para bupati, Fasa Aulia, Beliniatul, Idi Laura, Ina Limatul, Ina Nailatul, Ina Ijanatul, Isa Sulfa, Oliva Zarinati, Laura Aisyah, Mailin Bagiatus, Monika Zaidin, Nabila Febrianti, Nadia Anastasa, Mailin Nurrahmah, Yazatul Asmi, Ina Arini, Budha Lestari, Reza Anastasa, Rizka Sakti, Sadia, Salma Muqtazar, Sofiatul Hasanah, Sulaha, Siti Dunova, Siti Nur Aini, Sofa, Sadu Sakwa, Tania, Diana Biatun. Itu anak-anak setelah kita absen semuanya hanya beberapa anak yang sakit ya. Semoga cepat sembuh, bisa melaksanakan belajar bersama-sama lagi. Baiklah untuk anak-anak, setelahnya nanti kita sekarang mohon berdiri ya, mohon berdiri menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
masih ingat acara yang kemarin tentang Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa anak-anak? Yang pertama, ada yang masih ingat kemarin barangkali? Yang masih ingat kemarin? Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti dari Muhammad SAW yang telah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW secara bahasa. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Khulafaur Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Rasyidin artinya mereka yang bersetuju. Nah, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan mengenal secara syar'i as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam pada awal pengambilan Muhammad SAW. Dikenal mendengar kabar kebenaran Islam dari Abu Bakar, yaitu beliau masuk Islam setelah Abu bin Thalib dan Zaid bin Haris. terusnya terima kasih ya sekalian mau masih ingat. Semangat anak-anak ya. Semangat jangan koyo ya. Terima kasih. Nah, anak-anak Bani Umayyah ya. Bani Umayyah sejarah ulang Bani Umayyah adalah suatu kerajaan yang awal berdirinya yaitu dengan pola polemik atau istilahnya di situ banyak istilah yang namanya pertikaian ya, entah itu yang namanya dari beda pendukung satu sama lain, dan juga salah satunya konflik dalam satu negara itu banyak bermacam-macam keinginan dan banyak bermacam-macam istilahnya saling mendukung siapa. Salah satunya mendukung Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mendukung dari Siti Fatimah ya, dan sebagainya. Hal seperti itu adalah gambar untuk kita supaya harus bisa memilih yang mana. Dalam sejarah ini ada yang namanya setelah terjadinya seperti itu konflik, baru yang namanya ada Amul Jama. Amul Jama itu salah satunya hari perdamaian dari semua kalangan dan suku ya, siapa yang mendukung ini itu dan sebagainya. Dan disitulah ayo kita kumpulkan. Dan disitu perdamaian seluruh umat Islam. Makanya disitu dalam umat Islam sebelum ada Amul Jama, umat Islam sempat perang dulu sesama Islam. Makanya itu dinamakan perang Siffin. Ya, di situ antara umat Islam. Ini muat dengan ini muat dengan ini pengen jadi pemimpin, ini pengen jadi tuan, nggak ada habis. Ya. Malah di situ ya sampai dari sekelompok kaum muslimin pengen yang namanya menjadi pemimpin itu Ali bin Abi. Nah, tetapi dari yang lainnya tidak bisa. Ya, jangan. Padahal itu waktu tinggal hari baiatnya saja. Tapi dari berbagai macam kalangan menolak. Karena apa? Harus yang namanya salah satunya masalah-masalah yang dulu harus diselesaikan. Itu karena apa? Salah satunya ada sebelumnya pemimpin yang terbunuh, harus diselesaikan dulu, harus dicari orangnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada habisnya hal-hal yang makanya. Dan juga dari yang namanya tokoh-tokoh politik ya, perkembangan juga memperluas Islam ya, pertumbuhan dalam ekonomi, perkembangan dalam mengatur pemerintahan ya. Itu salah satunya bisa menciptakan memindah dari ibu kota yang dulunya di Madinah pindah ke Damaskus, itu salah satu. Nah, dari singkat dari saya, nanti kita bisa akan melihat sejarah salah satunya
sejarah Daulah Umayyah ya, sejarah berdirinya Daulah Umayyah kita lihat dulu nanti di videonya. Nanti anak hadiah di dalam nanti saya bagikan ya dari tugas kalian dan nanti meringkas dari hasil video ini ya, nanti bareng-bareng saya sama dengan teman-temannya nanti hasilnya revisinya biar baik-baik videonya ya, supaya dalam referensi kalian nanti bisa diambil dengan baik. Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 40 Hijriah. Dirinya daulah ini mengalami proses cukup panjang sejak masa pemerintahan Khalifah ke-40 Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dari sini sejarah Daulah Umayyah dimulai. Persoalan ini patut dibeber dan diketahui karena dari persoalan itulah umat Islam banyak dirugikan, termasuk berapa banyak hadis dianggap cacat hanya karena terjadi fitnah pada sahabat Nabi, bahkan pada istri Rasulullah SAW sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu bukan kerugian besar? Tentu itu bukan kerugian besar. Dan mengapa persoalan itu bisa muncul? Salah satunya adalah karena fitnah hingga umat Islam saling bertikai agama dan kesucian. Sebagai studi gambar, masih ingatkah Anda siapa pembunuh Khalifah Umar bin Khattab? Dia adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab merupakan bukti adanya konspirasi musuh-musuh Islam menghancurkan Islam dari dalam. Mereka membenci Islam karena kekuasaan mereka gila, termasuk kerajaan Persia yang dulu menjadi salah satu kerajaan yang dikuasai. Dan untuk melawan umat Islam secara terang-terangan jelas tidak mungkin. Maka mereka memilih menyusup ke jantung kota umat Islam di Madinah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka tidak heran bila Madinah sebagai ibu kota pemerintahan Islam banyak dipenuhi penyusup seperti Abu Lu'lu'ah dan Abdullah bin Sabah. Terbunuhnya Khalifah Umar ternyata tidak membuat mereka puas. Mereka terus melakukan konspirasi menghancurkan Islam dari dalam. Salah satu alat mereka dalam menghancurkan Islam adalah dengan fitnah. Maka tidak heran bila pada pemerintahan Utsman bin Affan yang menjadi penerus Khalifah Umar, persoalan terus bermunculan, termasuk fitnah terhadap Utsman hingga menantu Rasulullah SAW yang sedang membaca Al-Quran tersebut dibunuh. Hingga kini tidak jelas siapa pelakunya. Sejumlah nama disebut sebagai pelaku pembunuhan Khalifah Utsman, namun hingga kini tidak jelas karena tidak ada proses pengadilannya. Di antara nama yang disebut-sebut sebagai pelaku atau paling tidak terlibat adalah Al-Mawtul Aswad, Al-Rafiqi, dan Saudan bin Humran. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan pelakunya adalah kelompok Khawarij. Tetapi ada juga yang menyebut pelakunya adalah orang-orang Sabariyah. Pertanyaannya, siapa orang-orang Sabariyah itu? Kalau orang-orang Sabariyah, jelas yang dimaksud adalah pengikut Abdullah bin Sabah. Ataukah pelakunya dari kelompok yang sama, cuma menggunakan baju berbeda untuk merusak Islam dari dalam? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi paling tidak, aksi pembunuhan itu jelas merupakan buah dari konspirasi musuh-musuh Islam yang sejak lama ingin menghancurkan Islam
dan sosok Abdullah bin Sabah yang sejak awal memusuhi Islam tentu tidak bisa dimungkiri keterlibatannya. Dan sepertinya pembunuhan Khalifah Utsman sengaja dirancang musuh Islam sebagai pintu masuk untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan terbukti tragedi pembunuhan Utsman akhirnya menjadi mesin fitnah di kalangan umat Islam tiada habisnya. Masing-masing pihak terus terpancing ingin saling serang akibat fitnah yang berseliweran. Keluarga Utsman dimotori Gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan tidak terima dan terus tersulut emosi menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib mengusut dan mengkisos pelakunya. أيها الناس إن عثمان قتل مظلوما قتل بيد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام إذ سفكوه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقد قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أنا ولي جميع عثمان أطالب بالقصاص بقتلته. Hingga terjadi perang sivil. Istri Rasulullah SAW radhiyallahu anhu juga terjebak dalam konflik hingga terjadi perang Jamal. Umat Islam kala itu benar-benar dilanda malapetaka. Fitnah dan berita hoaks terjadi di mana-mana, masing-masing saling serang. Itulah yang kemudian dikenal sebagai masa fitnatul kubra. Betapa dahsyatnya berita hoaks kala itu dan umat Islam pernah menjadi korbannya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Konflik antara keduanya semakin tidak terkendali setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib memecat Muawiyah dari kursi gubernur tapi tetap dilawan. Konflik akibat fitnah terjadi di mana-mana dan tidak terkendali lagi. Hingga Khalifah Ali memindah ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah karena Madinah sudah tidak kondusif lagi karena dipenuhi para penyamun termasuk musuh-musuh Islam. Dan itu jadi perpindahan ibu kota pertama umat Islam sejak ditinggal Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha juga ikut menjadi korban dan terjebak dalam usaha fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Padahal sebenarnya saat itu Aisyah radhiyallahu anha tengah menaikkan umrah di tanah suci. Tapi Abdullah bin Sabah mencoba menghasutnya dengan mendengar berita hoaks mengenai siapa pelaku pembunuhan Utsman. Mau langsung menyampaikan ke Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah tidak punya jalan. Sehingga isu itu dihembuskan melalui salah satu sahabat Nabi, Zubair bin Awam. Diisukan bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Dapat kabar tersebut, Zubair kaget dan langsung melaporkan ke Aisyah yang tengah melaksanakan umrah di tanah suci. Dan ini dikuatkan lagi dengan sikap Ali kala itu yang tidak segera mengusut siapa pelaku pembunuhan Utsman, sehingga membuat Muawiyah kala itu kian marah. Khalifah Ali tentu punya alasan kuat kenapa tidak menjadikan pengusutan pembunuhan Utsman masuk dalam skala prioritas kebijakan pemerintahan. Namun fitnah sudah terjadi di mana-mana, menghantam siapapun dan pihak manapun. Lepas dari itu, mendapat kabar yang memfitnah Khalifah Ali terlibat pembunuhan Aisyah radhiyallahu anha terkadang tidak percaya, sehingga begitu selesai umroh, Aisyah langsung berangkat ke Kufah diikuti jamaah umroh dari Mekah untuk mengklarifikasi langsung kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi sampai di Basra, rombongan umroh Aisyah disertai sahabat Nabi seperti Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah berhenti dan menetap di sana karena kebetulan mendapat kabar kalau di Basra juga ada pelaku pembunuhan Utsman bin Affan yang tengah bersembunyi. Rombongan Aisyah sebenarnya berniat membantu persoalan umat Islam dengan mengkisos pelaku pembunuhan Utsman. Tahu adanya rombongan Aisyah radhiyallahu anha dimanfaatkan Abdullah bin Sabah yang selama ini diduga sebagai penyebar fitnah, mengabarkan kepada kubu Ali bin Abi Thalib kubu Aisyah melakukan Gubernur Basra Utsman bin Hunayf bersama pasukannya pun datang mencegah rombongan Aisyah radhiyallahu anha agar tidak mengkisos para pelaku lebih dulu.
Nah, itu apa yang kalian sudah selesaikan dari tugas ini, sehingga dari pemahaman kalian bisa mempresentasikan dari perwakilan kelompoknya masing-masing. Coba yang pertama. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita telah latar belakang munculnya dinasti Bani Umayyah. Jadi kemunculan dinasti Bani Umayyah tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui rangkaian peristiwa politik dan sosial yang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa poin penting yang melatar belakangi berdirinya dinasti ini. 1. Khulafaur Rasyidin dan sistem pemilihan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, tampuk kepemimpinan umat Islam dipegang oleh para Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang mendapat petunjuk. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sistem pemilihan khalifah pada masa ini tidak sepenuhnya turun-temurun, melainkan melalui musyawarah dan bai'ah jalisiyah dari tokoh-tokoh penting Madinah. Namun, proses pemilihan ini seringkali diwarnai perbedaan pendapat dan persaingan antar kelompok, terutama antara kaum muhajirin pendatang dari Makkah dan Ansar penduduk asli Madinah. 2. Fitnah kubra atau perpecahan besar. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan diwarnai dengan berbagai isu nepotisme dan penunjukan kerabat dalam posisi penting. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan pemberontak yang berujung pada terbunuhnya Utsman pada tahun 656 Masehi. Setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun, kepemimpinannya tidak diterima oleh sebagian besar tokoh, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, Suriah, yang juga merupakan kerabat Utsman. Muawiyah menuntut keadilan atas kematian Utsman dan menolak mengakui kekhalifahan Ali. Konflik ini memuncak pada Perang Siffin pada tahun 657 Masehi yang berakhir dengan tahkim, namun tidak menyelesaikan masalah. Kelompok Khawarij kemudian muncul sebagai pihak ketiga yang menolak kepemimpinan Ali maupun Muawiyah, bahkan membunuh Ali pada tahun 661 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk preferensi yang selanjutnya dari kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirikan saya di sini ingin menjelaskan masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peradaban Islam dan dunia secara luas. Pengaruh ini terasa berbagai aspek, yaitu terhadap peradaban Islam dan terhadap dunia. Contoh terhadap peradaban Islam seperti transformasi sistem politik, pengembangan administrasi pemerintahan, Arabisasi, ekspansi wilayah dan penyebaran Islam, kemajuan arsitektur dan seni, pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan identitas Islam. Contoh terhadap dunia
di Eropa, akulturasi budaya, dan bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Ada beberapa pentingnya modifikasi pendidikan dalam perkembangan kebudayaan Indonesia. Berikut di antaranya pendiri dan produk dasar. Aulia bin Abi Sufyan yang melahirkan satu semangat seperti Masehi yang dianggap sebagai pendiri dinasti Umayyah. Dia berhasil mengakomodasikan kekuasaan seorang sesungguhnya yang dinamakan Umayyah Dulu. Aulia dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang tepat. Khalifah dipengaruhi Abdul Malik bin Marwan menggambar dunia sementara dari 10 Masehi. Khalifah ini dikenal sebagai administrator yang berbentuk dasar bagi pemerintahan dinasti. Dia melakukan reformasi administrasi, mencetakkan Al-Wahara dan menjadikan bahasa sebagai bahasa pemerintah. Penjalangan kepada Australia di Yerusalem juga dilakukan pada masanya. Al-Walid terus 15 sampai 19 Masehi. Putra Abdul Malik ini melanjutkan kebijakan ayahnya dan membawa Islam mencapai puncak kejayaannya. Pada masanya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Spanyol di barat dan di timur. Pembangunan infrastruktur sebagai jalan, jembatan, dan masjid dari belakang tentang kawasan Madinah Baru dengan pembangunan dari Umayyah di Damaskus. Umar bin Abdul Aziz dari 17 sampai 20 Masehi dikenal sebagai seorang kaya sekali dan adil. Dia melakukan sebagai reformasi yang dilakukan masyarakat. Mulai ketika tidak keadilan berusaha membangun pada masanya. Masa pertama yang dianggap sebagai masa keemasan jelas orang-orang sekian presentasi dari saya sampai ke Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta dan benar, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas dan menimbulkan konflik. Sistem monarki herediter yang diperkenalkan oleh Bani Umayyah yang memiliki aturan sesi yang baku dan diterima secara universal. Hal ini seringkali memicu persaingan dan perebutan kekuasaan di antara anggota. Seorang khalifah setelah wafatnya seorang khalifah, perang saudara dan konflik internal melemahkan stabilitas politik dan militer dinasti. Konflik etnis dan kesukuan Ashabiyah, pertentangan lama antara suku Arab Utara, Bani Quraisy dan Arab Selatan, Bani Kalb, kembali mencuat dan bahkan diperparah pada masa Bani Umayyah. Para khalifah seringkali condong pada salah satu kelompok, menciptakan ketidakpuasan dan memperpecahkan di antara elit penguasa dan masyarakat. Ketidakpuasan golongan Mawali non-Arab Muslim, kebijakan Bani Umayyah yang cenderung mengistimewakan bangsa Arab dan mendiskriminasikan golongan Mawali menimbulkan rasa tidak puas dan pemberontakan. Kaum Mawali merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 meskipun telah memeluk Islam, terutama dalam hal kesempatan untuk menduduki jabatan penting dan dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya gugur setelah masuk Islam. Lemahnya kepemimpinan khalifah di akhir masa. Beberapa khalifah di akhir masa Bani Umayyah dinilai lemah, tidak cakap dalam memerintah, dan lebih mementingkan kehidupan mewah dan
menyebabkan administrasi negara menjadi tidak efektif, korupsi merajalela, dan otoritas pusat melemah. Keuangan dan kehidupan mewah di kalangan istana, gaya mewah dan berfoya-foya di kalangan khalifah dan keluarganya menjauhkan mereka dari rakyat dan nilai-nilai Islam. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan dari masyarakat luas, terutama dari kalangan ulama dan tokoh agama yang soleh. Gerakan oposisi dan pemberontakan. Sejak awal berdirinya Bani Umayyah menghadapi berbagai gerakan oposisi dan pemberontakan, terutama dari kelompok Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib dan Khawarij. Pemberontakan ini terus-menerus menguras sumber daya dan kekuatan militer dinasti. Pemberontakan yang paling signifikan dan akhirnya berhasil menggulingkan Bani Umayyah adalah gerakan Abbasiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sini untuk sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan dari musyawarah seperti pada masa Sultan Syed menjadi sistem monarki atau kerajaan yang turun merupakan ciri utama paling penting. Lalu berkuasa secara absolut dan berusaha mewariskan jabatannya kepada putra-putra. Memindahkan pusat pemerintahan. Muawiyah bin Abi Sufyan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Langkah ini strategis karena Damaskus memiliki posisi geografis yang lebih cenderung untuk mengawal wilayah kekuasaan yang semakin luas dan juga lebih dekat dengan kekuatan militer Syam. 3. Ekspansi wilayah. Masa Bani Umayyah dikenal dengan gelombang ekspansi wilayah yang sangat luas. Kekuasaan Islam meluas ke wilayah Afrika Utara, Spanyol atau Andalusia, Asia Tengah atau Transmigran dan sebagian India. Kebesaran ekspansi ini didukung oleh kekuatan militer yang terorganisir. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan. Untuk mengelola wilayah yang luas, Bani Umayyah mulai membentuk dan menyempurnakan lembaga-lembaga pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Dewan Al-Khattaj, 2. Dewan Al-Jud, 3. Dewan Al-Rasid, 4. Dewan Al-Qudha, 5. Dewan Al-Barid. 1. Al-Barisasi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan kebijakan Arabisasi, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi dan mata uang. Hal ini bertujuan untuk menyatukan administrasi di seluruh wilayah kekhalifahan. 2. Konflik internal dan pemberontakan. Meskipun mencapai kejayaan, masa Bani Umayyah juga diwarnai dengan berbagai konflik internal dan pemberontakan, terutama dari kelompok Syiah dan Khawarij, serta persaingan antar kelompok suku. Perkembangan ekonomi atau sumber pendapatan negara. Setelah Bani Umayyah ditopang oleh beberapa sumber utamanya yaitu tetap barang 2, 3 usyur, 3, 4 khalifah, dan 5 zakat. Pengembangan pertanian. Pengembangan pertanian pemerintahan Bani Umayyah memberikan perhatian pada pengembangan pertanian dengan pengembangan sistem irigasi dan mendorong penggunaan lahan yang baru. 2. Perdagangan yang ramai. Wilayah kekuasaan yang luas memfasilitasi perdagangan antar wilayah. Jalur perdagangan darat dan jalan laut dan laut semakin ramai, menghubungkan timur dan barat dari Islam. Mata uang Islam. Khalifah Abdul Malik mencetak mata uang sendiri, yaitu dinar emas dan dirham perak menggunakan tulisan Arab, menghadirkan mata uang bisa disenyum dan persiapan yang sebelumnya beredar. Ini memperkuat identitas ekonomi Islam. Dan keempat, kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan beberapa khalifah memilih Bin Abdul Aziz. Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat sangat besar. Kebijakan yang adil dan perpajakan dan pengelolaan sumber daya negara meningkatkan kemakmuran rakyat. Sekian persidangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, dari beberapa presentasi dari beberapa kelompok ya, salah satunya Bapak hanya menyebutkan sebentar bahwa itulah yang namanya sejarah Daulah Umayyah. Sejarah Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah sama ya. Yang namanya dinasti adalah suatu keturunan ya, seorang pemimpin yang diambil dari keturunan dan sebagainya.
dari kiprah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan juga 4 khalifah ya, disebut juga Khulafaur Rasyidin, itu masih apa yang namanya pemerintahan secara demokratis. Akan tetapi setelah dari Nabi Muhammad dan 4 Khulafaur Rasyidin tersendiri, itu yang dulunya pemerintahan secara demokratis diganti dengan kepemimpinan secara monarki, begitu. Ya, jadi yang pemimpinan dulunya dipilih ya, sama misalnya seorang penguasa pembesar, nanti yang pas yang mana yang lebih bijaksana, yang lebih tinggi keilmuannya ya, dan sebagainya, itu sistem demokratis. Tapi setelah beralih ke kepemimpinan Daulah Umayyah mengganti kepemimpinan secara monarki ya, dari terus pada keturunan dan sebagainya. Memang ada yang lebih baik dan juga tidak sedikit ada yang lebih istilahnya kurang baik dalam kepemimpinan. Salah satunya terbentuk walaupun sudah yang namanya Daulah Umayyah itu lebih kuat daripada yang lain dari perkembangan dan sebagainya. Akan tetapi di situ tidak ingat dengan apa yang mereka nikmati. Mereka menggunakan fasilitas kerajaan itu dengan seenaknya, ya, dengan seenaknya sehingga para rakyat itu cemburu sosial di sana mewah dan sebagainya. Saya rakyat biasa sampai tidak makan, sampai kekurangan dan sebagainya. Di situ loh berbagai konflik dan sebagainya. Ya dari yang namanya berpolitik pengembangan pemerintahan bisa setinggi-tingginya, akan tetapi ada masa kehancuran. Itu setelah itu rakyat pun tidak percaya pada kepemimpinannya, makanya sampai hancur dan sebagainya. Di situ ada yang namanya fitnah, bunuh-membunuh ya, bisa sesama Islam bisa perang, antara salah satunya ada perang sipil ya, dan kemudian ada salah satunya perang jamal, satu sama lain mengadu domba. Memang salah satunya memang kebutuhan pribadi salah satu golongan yang akan menghancurkan dari kerajaan atau pemerintahan itu sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Insyaallah. Ya, yang penting kita bisa ambil yang namanya dari bagaimana kebaikan dalam kepemimpinan tersebut, secara bagaimana dalam perkembangan ekonominya, perkembangan ilmu apapun ya. Nah itu ada yang namanya di situ ada ilmu-ilmu yang lain dan juga ada istilahnya kehancuran dari Daulah Bani Umayyah tersebut. Baiklah anak-anakku, mungkin bisa dipahami ya. Insyaallah. Sama lain kita bisa mengambil hikmah dari sejarah dinasti Bani Umayyah. Yang baik kita ambil, akan tetapi sifat yang tidak baik hanya kita sebagai pengetahuan saja. Bisa dipahami ya? Kurang dan lebihnya mohon maaf, akan tetapi kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang dan lebihnya minta maaf supaya banyaknya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.